langsung mulai ya. Halo teman-teman yang ada di YouTube yang menonton video ini dan juga teman-teman dari kelas Public Speaking Academy di bulan Februari dan menuju Maret nih. Kita sudah melewati pandemi di tahun 2020 dan kita belajar banyak tentang pentingnya tentang kesehatan, tentang perasaan dan emosi. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mendengarkan nih tentang it's okay if you're not okay gitu ya. Wah, agak beribet, tapi akan lebih jelas kalau misalnya kita dengerin dari narasumbernya langsung, yaitu Kak Angelique Handoko. Tanpa perlu lama-lama lagi, kita berikan tepuk tangan untuk Kak Angel. Thank you, Coach Roy. Waktu kita kecil, mungkin orang tua kita pernah berkata kepada kita, kalau kita nangis, nggak boleh nangis. Kalau kita marah, nggak boleh marah. Atau kalau kita takut, nggak boleh takut. Bahkan sampai kita dewasa seperti sekarang ini, kita juga sering dituntut untuk kita ini selalu tampak gembira, selalu bersemangat. Betul teman-teman? Ya, baik oleh lingkungan kita atau diri kita menuntut kita untuk seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita itu tidak boleh memiliki emosi atau perasaan negatif? Apakah kita itu bisa terus gembira kalau hati kita itu sedang sedih sesungguhnya? Atau apakah kita bisa terus menunjukkan bahwa kita itu baik-baik saja kalau kita tahu bahwa sesungguhnya kita tidak sedang baik-baik saja? Selamat malam, saya Angelique Handoko. Pada malam hari ini saya akan membahas sebuah topik yang berjudul It's Okay Not to Be Okay. Selama beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama belajar apa itu emosi, dan kemudian saya juga akan bagikan 5 langkah bagaimana kita menghadapi emosi negatif. Sebentar saya akan share screen. Oke, apakah udah terlihat, Coach Roy? Masuk. Ada ya? Kayak kenal nih gambarnya. Nih, para penggemar drakor pasti tahu. Ya, ini adalah sebuah film drama Korea yang terkenal beberapa waktu yang lalu, adalah It's Okay to Not Be Okay. Nah, Coach Ladies pasti tahu kan ya. Nah, jadi di sini film Korea ini adalah bercerita mengenai 3 karakter yang menjadi tokoh utama. Yang pertama adalah, Oppa ganteng ini. Oppa ganteng ini dia adalah bernama Moon Gang-tae. Dia adalah perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit jiwa. Ya, dia selalu menunjukkan sikap yang sabar, selalu tersenyum. Tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang menyimpan luka masa kecil. Karena ibu atau mama yang dia cintai itu, dia merasa mamanya itu pilih kasih, sehingga dia menyimpan kemarahan dan juga kesedihan ketika mamanya itu meninggal. Nah, kemudian yang kedua, tokoh yang kedua adalah seorang perempuan cantik yang bernama Ko Moon Young. Nah, di sini Ko Moon Young adalah seorang penulis cerita anak-anak. Ya, dia walaupun cantik, tapi dia adalah seorang yang judes, orang yang sombong, seorang yang egois, juga seorang yang pemarah. Karena dia menyimpan satu trauma masa kecil karena punya seorang ibu yang psikopat. Ya, sehingga dia hidupnya selalu dalam ketakutan. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah namanya Moon Sang-tae. Dia adalah kakak dari Moon Gang-tae yang perawat ganteng tadi itu. Dia adalah seorang penderita autisme. Ya, dan dia punya trauma juga karena dia melihat ibunya itu dibunuh di depan matanya. Nah, jadi drama Korea ini tidak seperti drama Korea lainnya yang bercerita seputar percintaan saja, tapi di sini mereka juga banyak membahas atau mengangkat isu kesehatan mental atau masalah emosi atau psikologis. Ya, jadi ada pesan yang mau disampaikan film ini bahwa emosi seseorang juga pengalaman masa lalu dan kenangan masa lalu akan membentuk kepribadian seseorang. Ya, juga emosi negatif jika tidak terproses dengan baik atau tersimpan itu akan membuat hidup seseorang itu menjadi tidak bahagia atau hancur. Ya, oke, sebentar saya stop share screen lagi ya.
Oke. Oke, teman-teman. Jadi hari ini saya seperti yang tadi saya katakan bahwa kita akan membahas mengenai apa itu emosi. Kita akan memahami apa itu emosi. Emosi adalah respon atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi misalnya peristiwanya adalah peristiwa yang menggembirakan, tentu harusnya respon kita adalah gembira. Kalau peristiwa yang terjadi itu adalah sesuatu yang menyedihkan, harusnya respon kita itu tentunya sedih, gitu ya. Nah, Tuhan memberikan kepada kita itu paket lengkap emosi yang dapat dikelompokkan kelompok besar menjadi dua, ya, menjadi dua. Yang pertama adalah emosi yang positif. Contohnya gembira, marah, gembira, damai, ya, cinta, itu semuanya adalah emosi positif. Kemudian yang kedua adalah emosi negatif. Emosi negatif ya seperti kita tahu misalnya marah, kecewa, takut, itu adalah emosi yang negatif. Nah, kalau gitu, apa sih sebetulnya guna dari emosi negatif tersebut? Kalau Tuhan memberikan kepada kita emosi yang negatif, pasti ada tujuan atau ada manfaatnya. Ya, contohnya emosi marah. Ketika ada sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai aturan, atau ada orang yang berbuat semena-mena kepada kita, tentu kita akan jadi marah, karena itu adalah satu proses tindakan perlindungan diri kita. Ya, atau kalau kita misalnya kehilangan sesuatu, kehilangan orang yang kita sayangi, atau kehilangan benda, atau kehilangan pekerjaan mungkin saat ini, respon kita itu biasanya sedih. Gunanya apa? Ketika kita bisa meresponi peristiwa itu dengan kesedihan, maka kita akan dapat melepaskan kehilangan itu dan menjadi lebih lega. Ya, itu contohnya. Dan juga takut. Kita tahu ya, untuk takut kalau kita mau menyeberang jalan, kalau kita nggak punya rasa takut, kita akan nyebrang aja gitu dan bisa tertabrak. Jadi gunanya takut adalah untuk melindungi kita supaya kita hati-hati atau waspada. Nah, untuk emosi negatif sendiri, itu kembali kita bisa bagi menjadi dua macam. Ya, yang pertama adalah emosi negatif yang sehat. Itu tentunya seperti yang tadi saya katakan gunanya. Jadi untuk kebaikan atau membuat hidup kita itu menjadi lebih baik. Nah, yang kedua adalah emosi negatif yang tidak sehat. Kapan emosi negatif itu menjadi tidak sehat? Yaitu apabila emosi negatif itu mulai mendominasi kehidupan kita. Ya, kita dikuasai oleh emosi negatif tersebut, apalagi kalau dikuasainya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, teman-teman, sekarang saya boleh tanya ya, selama 1 minggu ini, kira-kira apa perasaan yang mendominasi kita? Boleh bantu di chat, ditulis kira-kira dalam seminggu terakhir ini perasaan-perasaan apa sih itu yang mendominasi kita? Boleh saya kasih waktu 30 detik aja ya, teman-teman boleh bantu. Oke, Coach David kecewa. Oh, Coach Gladys happy. Teman-teman yang lain ada kaget. Coach Ray kenapa kaget? Oke, happy ya. Oke, capek, senang. Oke, terima kasih teman-teman ya semua untuk responnya ini. Ya, saya berharap sih sama kita semua bisa happy, gembira. Tapi tadi ada juga yang bilang kaget gitu kan, atau kecewa seperti itu. Nah, berikut ini saya akan bagikan 5 langkah bagaimana kita menghadapi emosi negatif agar tidak menjadi emosi negatif yang tidak sehat. Yang saya bagi atau saya kasih nama langkah-langkah ini menjadi 4A plus 1E. Apa itu? Kita mulai dengan A yang pertama. A yang pertama adalah aware atau sadar. Yaitu bagaimana kita bisa menyadari atau merasakan emosi negatif kita. Nah, apa bedanya perasaan dengan emosi? Perasaan adalah kemampuan kita untuk merasakan emosi. Ya, jadi teman-teman kalau emosi itu seperti yang tadi kita sudah pelajari itu sudah Tuhan berikan ada di dalam diri kita. Selalu itu ada dengan kita sadari atau tanpa kita sadari. Tapi perasaan itu adalah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa merasakan emosi-emosi tersebut. Nah, kalau seseorang itu tidak bisa menyadari
Jadi emosi, kalau perasaan itu bisa di on atau di off seperti saklar. Ya, kalau seseorang itu terbiasa untuk meng-off atau mematikan perasaan, maka lama-lama dia akan jadi orang yang tidak peka. Dan lama-lama akan jadi orang yang bisa mati rasa, ya, atau emotionless gitu. Jadi ketika saat misalnya nih, ketika seseorang gitu ya, kehilangan orang yang disayang, ditinggal pacar gitu, atau diputus oleh pacar gitu. Seharusnya kan yang dia sadari adalah biasanya perasaan marah, ya perasaan sedih juga, mungkin ada rasa takut juga. Tapi kalau dia tidak menyadari hal tersebut dan dia mematikan perasaan tersebut, maka dia akan merasa everything is okay, begitu ya. Jadi pertama, orang ketika menghadapi perasaan negatif, dia harus menyadari perasaan apa yang sedang dia alami. Kalau memangnya peristiwanya sedih, ya itu adalah perasaan sedih. Kalau peristiwanya membuat dia marah, dia harus tahu itu perasaan marah. Oke, sekarang kita akan masuk kepada A yang kedua, ya. A yang kedua adalah accept atau menerima. Ya, accept adalah kita bisa, setelah kita menyadari perasaan kita, maka kita mulai bisa menerima perasaan tersebut. Ya, lawannya adalah menyangkali atau denial. Ya, misalnya kayak cerita yang orang, misalnya ketika orang diputus cinta oleh pacarnya gitu, tapi dia kemudian menyangkal, saya sih nggak apa-apa, saya sih oke-oke aja, saya nggak berasa sedih, saya sih happy-happy aja gitu. Nah, dia menyangkali. Nah, kalau misalnya kita menyangkali perasaan kita, ya berarti kita sedang tidak memproses emosi negatif kita. Oke, sekarang kita akan masuk kepada A yang ketiga. A yang ketiga adalah address. Ya, address. Jadi address itu adalah bagaimana kita bisa memahami atau melihat apa sih penyebab peristiwa atau perasaan negatif yang kita alami, gitu ya. Jadi kalau misalnya satu hari kita merasa, kita merasa sedih hari ini, ya kita mengakui, saya sedang sedih. Terus kita mulai melihat apa sih yang menyebabkan saya merasa sedih hari ini? Apakah karena ada peristiwa kemarin, atau mungkin saya tadi malam mimpi sedih, bangun-bangun terus jadi sedih gitu. Ketika kita menyadari penyebabnya, biasanya kita akan lebih mudah untuk mengatasi perasaan negatif tersebut. Sekarang kita masuk kepada A yang keempat. A yang keempat adalah action. Ya, action. Nah, action di sini adalah bagaimana kita mulai melatih atau bertindak untuk kita mau mengatasi atau mengelola emosi negatif yang kita alami tersebut. Nah, saya akan berikan contoh misalnya ya. Nah, di depan saya ini ada botol ya berisi air. Nah, jadi botol ini itu adalah perumpamaan tentang kita. Ya, ini adalah tangki emosi kita. Jika kita terbiasa untuk menyimpan atau tidak mengelola emosi negatif kita, maka emosi negatif itu lama-lama akan menumpuk. Ya, dia akan menumpuk kemarahan, ada kesedihan, ada kekecewaan. Itu tidak diproses, maka lama-lama akan menumpuk. Dan satu hari, sesabar apapun seseorang dan tampak dia itu tidak apa-apa, satu hari itu sepertinya akan membual gitu kan, akan keluar semuanya emosi-emosi negatif itu di dalam hidupnya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus, setelah kita menyadari, kita menerima, kita tahu penyebabnya, kita mulai belajar untuk mulai membuang. Sehingga lama-lama semua emosi negatif yang ada dalam diri kita lama-lama akan berkurang dan lama-lama akan menjadi hilang. Nah, bagaimana cara kita membuang emosi tersebut? Ya, saya akan sampaikan juga beberapa caranya secara singkat. Salah satu caranya adalah dengan kita mau bercerita. Kita bercerita kepada seseorang. Ya, tentunya orang yang kita percaya. Ya, yang kita sebut dengan safe person. Kita bisa menceritakan. Itu adalah satu cara untuk bagaimana kita bisa mengeluarkan emosi-emosi negatif kita. Tapi kalau misalnya kita adalah orang yang sering dikatakan introvert atau tertutup, ya kita segan gitu, atau kita nggak percaya kepada seorang, kita bisa juga mencoba untuk bisa menulis dalam jurnal harian, menumpahkan perasaan-perasaan kita di situ. Itu salah satu cara. Atau juga ketika seorang mengalami kehilangan, ya kehilangan orang yang dikasihinya, ya maka ada proses yang namanya proses grieving. Ya, proses grieving di mana memang dia memberi kesempatan kepada dirinya untuk berduka dalam satu waktu tertentu. Mungkin di lain kesempatan saya akan membahas mengenai proses grieving ini lebih dalam. Oke, sekarang kita akan masuk kepada langkah yang terakhir, yaitu langkah yang kelima, yang saya sebut dengan 1
E. Apa itu 1E? E di sini adalah express. Ya, express adalah memiliki kecakapan untuk kita bisa mengekspresikan berbagai emosi kita. Ya, jadi kalau kita terbiasa melakukan langkah-langkah yang tersebut tadi di atas, kita akan menjadi orang yang kaya, ya, menjadi orang yang kaya emosi. Ya, dia dapat mengungkapkan emosi dengan baik. Kalau orang yang tidak kaya emosi atau miskin emosi, maka dia akan mengungkapkan emosi dengan satu. Misalnya, orang yang hanya bisa mengungkapkan dengan marah. Ketika dia lelah, dia marah. Ketika dia sedih, dia marah. Apa-apa dia lakukan hanya dengan satu, yaitu marah. Itu adalah contoh orang yang miskin emosi. Karena itu kita harus terbiasa untuk melatih, untuk mengeluarkan emosi kita tersebut. Oke, jadi teman-teman pada malam hari ini, tadi kita sama-sama juga sudah belajar adalah wajar jika kita ini merasakan perasaan-perasaan atau emosi negatif. Tidak apa-apa jika hari ini kita merasa tidak baik-baik saja. It's okay not to be okay. Malah kita bersyukur kalau kita masih bisa merasakan perasaan-perasaan tersebut karena Tuhan memberikan kepada kita paket emosi yang lengkap dengan tujuan untuk kebaikan kita dan untuk supaya kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Yang penting kita tidak didominasi oleh perasaan negatif sehingga menjadi perasaan negatif yang tidak sehat. Ya, tadi juga saya sudah bagikan 5 langkah bagaimana kita menghadapi emosi supaya tidak menjadi emosi yang tidak sehat. Ya, yaitu dengan 4A plus 1E, yaitu aware, accept, address, action, dan express. Seorang bijak mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya Angelique Handoko, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, selamat malam. Yeay. Kita kasih emoticon dong, emoticon tepuk tangan teman-teman semua. Luar biasa buat penampilan pertama kita malam hari ini. Dari Kak Angel sudah membagikan tentang yang namanya it's okay to not be okay. Nah, berikutnya nih, adik kita yang termuda kedua sebelum yang terakhir ya, akan membagikan kepada kita sebuah seni ya, mengenai sebuah seni yang sudah cukup lama, cukup klasik, dan saya yakin kalau perempuan-perempuan di sini pasti pernah tahu, bahkan mungkin pernah ikutan ya, karena biasanya kalau jadi anak kecil kayaknya kalau bisa jago di bidang di seni itu bakal keren banget lah, anggun, cantik, pokoknya keren lah ya. Seni apa itu ya kira-kira ya? Langsung saja kita tidak berlama-lama lagi, kita dengerin dong ceritanya dari adik kita, teman kita, Zahra Amira. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Penari balet memiliki kekuatan kaki yang luar biasa. Mengapa demikian? Dikarenakan mereka harus menopang seluruh tubuhnya hanya dengan telapak kaki, bahkan hanya dengan ujung-ujung jari kakinya saja. Halo, saya Zahra. Hari ini saya akan memberikan sedikit materi tentang balet. Selama 8 menit ke depan, saya akan memberikan 3 poin. Yang pertama, bagaimana asal-usul balet. Lalu, yang kedua, apa sih cerita yang membuat orang-orang tertarik akan balet? Lalu yang terakhir, yang ketiga, apa sih beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan dari belajar balet? Untuk menjawab pertanyaan pertama, mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu asal-usul balet. Secara garis besar, balet itu berasal dari zaman Renaissance Italia pada abad ke-15, yang awalnya hanya digunakan untuk menjamu para tamu pernikahan kerajaan, hingga akhirnya Ratu Prancis membawanya ke negaranya dan mengubah nama balletto menjadi balet. Balet mulai populer saat balet romantis mulai berkembang, dan pada masa itu juga penari balet mulai menggunakan kostum seperti yang kita tahu sekarang, tutu, sepatu balet point shoes. Nah, saat itulah orang-orang mulai menjadikan kostum tersebut menjadi trademark penari balet. Untuk balet sendiri di Indonesia mulai ada saat salah satu prima balerina bernama Anna Pavlova. Ia berkeliling dunia untuk memperkenalkan balet, salah satunya di Indonesia. Ia pertama kali datang ke Batavia dan membawakan penampilan The Magic Flute, Snowflakes. Dan akhirnya warga Indonesia sepertinya sedikit tertarik. Bertahun-tahun berjalan, hingga akhirnya Indonesia mendirikan
2 sekolah balet, yang pertama ada Namarina, lalu yang kedua ada Marlupi Dance Academy. Pasti teman-teman nih penasaran ya, siapa sih balerina yang terkenal? Aku ambil contoh dari awal yang tadi, Anna Pavlova. Ia penari prima balerina asal Rusia yang ia sudah mempelajari balet dari usia yang sangat muda. Pada saat itu ia kira-kira umur 10 tahun. Sangat muda bukan? Lalu setelah ia lulus dari sekolah balet ini, ia masuk langsung ke balet kerajaan. Dengan bantuan pelatihnya, ia akhirnya berhasil dipromosikan sebagai solois. Dan setelah menampilkan The Dying Swan, yang salah satu performance favorit saya, ia resmi menjadi balerina solo. Lalu dengan contoh kedua, ada salah satu balerina terbaik yang pernah ada, yaitu Olga Smirnova dari Rusia, yang sampai saat ini ia masih aktif tampil, dan ia juga menjadi prima balerina di Bolshoi Ballet, salah satu sekolah balet terbaik di dunia. Ia mulai melakukan promosinya sebagai balerina solois pada 2013, dan ia juga sudah memerankan berbagai peran dalam tarian yang sudah terkenal seperti Swan Lake, Sleeping Beauty, lalu Diamonds, dan masih banyak lagi pastinya. Setelah aku menyebutkan nih 2 dari balerina yang ternama, pasti rasanya kurang kalau aku belum menceritakan minimal 1 saja cerita pertunjukan balet yang terkenal. Dalam kesempatan hari ini, aku mau bercerita sedikit tentang pertunjukan Swan Lake. Mungkin teman-teman juga pasti sudah sering dengar. Dikisahkan dalam suatu kerajaan, ada Ratu Angsa bernama Odette. Dia terkenal dengan keanggunannya, kecantikannya. Namun, ia bisa berubah wujud menjadi manusia pada malam hari hingga fajar datang. Pada suatu malam, saat ia sedang duduk-duduk di dekat danau, ada seorang pangeran yang menghampirinya. Dan kebetulan, pangeran ini pada malam itu sudah jatuh cinta kepada Odette dan memiliki keinginan untuk melamarnya suatu saat nanti. Mulai dari hari itu, mereka berkali-kali bertemu setiap malam. Namun, dengan kedekatan mereka berdua, ternyata ada orang yang membencinya, yaitu bernama Rothbard. Ia akhirnya mengutuk Odette hingga ia tidak bisa datang ke hari ulang tahun pangeran. Merasa mendapat kesempatan, ia memanggil anaknya dan ia mengubah wujud muka anaknya menjadi sama seperti Odette dan langsung menyuruhnya untuk ke acara ulang tahun pangeran. Saat dia sudah sampai, pangeran pun melamarnya. Berarti dia melamar orang yang salah, kan? Sampai saatnya ia tiba-tiba tersadar ia melamar orang yang salah. Dia langsung lari ke danau melihat Odette dengan tubuh yang sudah lemah karena dia sudah ada di ambang kematian. Hingga akhirnya mereka dipersatukan dalam kehidupan setelah kematian. Walaupun ceritanya sedikit sedih di akhir, tapi akhirnya mereka tetap bersama. Nah, itu cerita Swan Lake. Sebenarnya masih banyak nih cerita yang terkenal, kayak Nutcracker, Giselle, Romeo and Juliet, dan masih banyak lagi. Mungkin nanti di lain kesempatan saya bisa menceritakan salah satu dari sekian banyak ceritanya. Nah, dengan mendengar betapa indahnya balet ini, kenapa sih teman-teman gak sekalian aja belajar balet? Terkadang masih ada nih orang-orang yang masih belum mengetahuinya. Ternyata balet itu termasuk olahraga. Namun olahraga ini dibaluti oleh seni asli. Hari ini saya akan memberikan beberapa poin-poin penting mengapa sih teman-teman harus belajar balet. Untuk yang pertama, teman-teman bisa menjadi lebih anggun, dan juga bisa memperbaiki postur tubuh. Mengapa? Teman-teman bisa lihat kalau misalnya ada penari balet profesional yang tampil di atas panggung, mereka menarikannya dengan sangat gemulai, dengan proporsi tubuh yang sangat baik.
Dan pastinya di belakang semua itu, mereka pasti selalu berlatih untuk mendapatkan hasil yang seperti itu. Lalu poin kedua, bukan hanya untuk melatih gerakan, untuk memperbaiki fisik, untuk menjadi lebih baik, teman-teman juga bisa belajar mengolah perasaan. Saat teman-teman di atas panggung, teman-teman harus menyampaikan peran yang teman-teman dapatkan. Saya beri contoh. Waktu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saya mendapat peran menjadi Maleficent, yang pastinya saya harus memberikan kesan kejam, jahat, dan merasa dirinya yang paling cantik. Lalu untuk poin 3, poin terakhir yang hari ini bakal saya sampaikan, yaitu teman-teman juga bisa melatih otak dengan menghafal gerakan, dengan melatih itu terus, dan menyamakan ketukan lagu dengan gerakan, itu bisa melatih otak teman-teman. Dengan mempelajari koreografi seperti itu, otak terus berjalan bagaimana cara saya menggerakkan gerakan ini harus sesuai dengan ketukan yang ini. Yang pastinya, kita akan mempelajari ini tidak dengan hanya hal yang membosankan, pasti akan dibaluti dengan hal yang menarik dan mengasihkan. Dari 3 poin tadi, sebenarnya masih banyak lagi manfaat dan keasikan kita dalam mempelajari balet. Maka dari itu, ayo teman-teman, kita boleh belajar balet dari sekarang. Nah, tadi kita udah belajar nih seputar balet, mulai dari sejarah, penari balet, yaitu Olga Smirnova dan Anna Pavlova, yaitu ada cerita terkenalnya seperti Swan Lake, Nutcracker, dan masih banyak lagi, sampai ke manfaatnya bagi diri kita. Balet bukan sekedar The Dying Swan atau The Nutcracker atau keanggunannya atau seninya saja, tapi juga kita bisa mendapatkan manfaat baik secara fisik maupun mental kita. Sebelum saya mengakhiri penjelasan saya, ada kata-kata indah yang guru saya pernah sampaikan ke saya. Finding ballet was like finding the missing pieces of myself. Sekian dari saya, Zahra Amira. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dong teman-teman semua. Oke, selanjutnya. Teman-teman, di bulan Februari ini ternyata Kota Bandung tercinta memenangkan sebuah penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pada zaman dahulu, pasti teman-teman pernah dengar ada kata Adipura, penghargaan Adipura, teman-teman tahu? Kira-kira apa penghargaan Adipura? Apakah Gladys? Lingkungan. Lingkungan gitu ya. Betul. Karena ternyata Kota Bandung berhasil menerapkan Kang Pisman. Ada yang tahu Kang Pisman itu siapa? Kang Pisman itu adalah program dari Wali Kota Bandung, yaitu kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Nah, di malam hari ini yang luar biasa ini, ada salah satu teman kita yang benar-benar bisa menjadi tokoh dari manfaatkan dan memberikan contoh dari manfaatkan. Bahwa sampah itu bisa dimanfaatkan menjadi lebih baik. Kalau kayak gitu, kita segera dengar gimana cara memanfaatkan sampah dengan Kak Nabila. Berikan tepuk tangan. Annie Leonard pernah berkata, "There's no such thing as a way when we throw anything away. It must go somewhere." Tidak ada yang benar-benar menghilang saat kita membuang sesuatu. Dia hanya berpindah tempat. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nabila, dan pada malam hari ini saya akan bercerita pada teman-teman, membagikan info menarik tentang bagaimana
kita mendaur ulang kertas di rumah. Nah, selama 10 menit ke depan, saya akan membahas tentang alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk mendaur ulang kertas di rumah, serta bagaimana prosesnya. Nah, teman-teman penasaran kan? Jadi langsung saja kita kupas satu persatu. Kita akan mulai dari alat dan bahan untuk membuat kertas. Yang pertama, tentu kita membutuhkan kertas bekas. Nah, kertas bekas ini adalah komponen yang paling penting di proses ini ya teman-teman. Ya tentunya kita ingin membuat kertas, kita butuh kertas bekas. Kemudian yang kita butuhkan adalah air. Nah, air ini kita butuhkan nantinya untuk merendam kertas-kertas tadi dan membuat bubur kertas. Jadi air juga penting ya teman-teman. Kemudian kita butuh blender. Nah, blender ini nantinya akan kita pakai untuk melumatkan kertas-kertas tadi supaya bisa menjadi bubur kertas yang halus. Nah, blender ini nantinya jangan teman-teman pakai lagi untuk makanan kalau teman-teman sudah pakai untuk memblender kertas. Nah, saya punya tips nih untuk teman-teman yang tidak punya blender di rumahnya. Jadi sebenarnya teman-teman butuh dua alat, yaitu adalah botol dan batu kerikil. Nah, nanti botol itu teman-teman isi dengan air, kemudian kertas yang ingin teman-teman jadikan bubur, dan masukkan kerikilnya ke dalam botol tersebut, kemudian teman-teman kocok botolnya sampai kertasnya hancur menjadi bubur kertas. Jadi teman-teman nggak harus beli blender baru. Nah, alat selanjutnya adalah cetakan kertas. Cetakan kertas ini terdiri dari dua piece. Yang pertama adalah screen sablon. Jadi teman-teman bisa pakai screen sablon untuk mencetak kertas. Teman-teman bisa dapetin ini di mana aja. Banyak kok di e-commerce. Teman-teman tinggal cari aja. Yang piece kedua, kita butuh frame ya teman-teman. Frame ini nanti kita pakai untuk mencetak kertas supaya kertas yang kita cetak bisa mempunyai ketebalan yang pas. Jadi ini juga penting. Nah, kita juga butuh kain sebagai medium untuk menjemur kertas-kertas yang sudah kita cetak nantinya. Nah, kain ini juga teman-teman nggak perlu beli. Teman-teman bisa pakai kain-kain bekas atau handuk bekas. Kemudian, teman-teman juga butuh sponge. Sponge ini kita butuhkan untuk mengeringkan sisa-sisa air yang tersisa di kertas yang sudah kita cetak. Jadi semakin banyak air yang bisa kita serap itu semakin baik. Kemudian kita juga butuh kontainer. Kontainer ini nantinya digunakan untuk menampung air saat kita mencetak kertas. Nah, alat-alat dan bahannya udah kita siapin nih teman-teman. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Nah, pertama kita butuh untuk membuat bubur kertas. Nah, bubur kertas ini teman-teman bisa siap. Tunggu. Nah, ini ya teman-teman. Nah, setelah kertasnya kita siapkan kontainer dengan air, nanti kertasnya kita sobek kecil-kecil, kita tampung di kontainer, kemudian teman-teman bisa masukin airnya ke dalam kontainer, kemudian kertasnya bisa teman-teman rendam ya teman-teman, semalaman aja, nggak usah berhari-hari. Nah, ini tujuannya untuk apa teman-teman? Tujuannya adalah supaya kertasnya nanti bisa lebih lembut dan kertasnya bisa lebih mudah untuk dijadikan bubur kertas. Nah, kemudian kita siapkan blendernya dan rendaman kertas yang sudah kita rendam selama sehari. Nah, kemudian kertas tersebut kita masukkan ke dalam blender bersama airnya. Jangan terlalu penuh teman-teman, karena kasihan nanti blendernya kerja terlalu capek kalau kertasnya kebanyakan. Kemudian kita blender sampai halus. Kemudian bubur tersebut kita tuang ke dalam kontainer seperti yang ada di video ya. Itu teksturnya akan seperti itu kurang lebih. Kemudian setelah buburnya jadi, kita bisa siapkan air, kita tuang di dalam kontainer. Kemudian kita masukkan bubur kertasnya ke dalam air. Nah, jangan terlalu banyak teman-teman. Jadi semakin banyak
bubur kertas yang teman-teman masukin ke dalam air, itu kertasnya akan semakin tebal. Jadi seperti yang ada di video ya teman-teman, jadi masih tetap encer. Kemudian kita siapkan cetakannya, kita saring bubur kertasnya, kemudian kita biarkan sampai airnya berhenti menetes dari cetakannya. Nah, setelah itu kita siapkan kain ya teman-teman di permukaan datar, kemudian kita angkat frame-nya, kemudian bisa kita balikkan cetakan screen sablonnya dan supaya kertasnya menempel di atas kain. Kemudian teman-teman bisa keringkan sisa-sisa air menggunakan sponge. Nah, sampai benar-benar kering ya teman-teman, supaya lebih mudah untuk nanti mengangkat cetakannya. Kemudian teman-teman bisa angkat cetakannya dengan pelan-pelan. Nah, nanti prosesnya bisa teman-teman ulang-ulang sampai bubur kertas yang teman-teman punya itu habis. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pengeringan kertas. Nanti kertas ini kita perlu keringkan. Nah, banyak cara untuk mengeringkan kertas. Salah satunya adalah menaruh kain yang ada kertasnya di permukaan yang datar, atau teman-teman bisa gantung di jemuran untuk menghemat tempat. Sama aja ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal tunggu kertasnya kering. Nah, setelah kertasnya kering, teman-teman bisa angkat nih. Bisa angkat, kemudian teman-teman lepasin satu persatu kertasnya yang sudah kering dari kainnya. Seperti yang ada di video, itu sangat satisfying teman-teman. Jadi ini juga merupakan part yang paling menyenangkan untuk saya selama saya membuat kertas. Nah, biasanya kertas-kertas ini keriting teman-teman, setelah dijemur itu nggak langsung rata karena harus dijemur ya. Nah, untuk supaya kertas ini rata, teman-teman bisa tumpuk kertasnya di atas buku-buku atau alat-alat pemberat lainnya supaya kertasnya bisa tertekan ya teman-teman, bisa kepres. Nah, teman-teman bisa tunggu 1-2 hari sampai kertasnya rata, kemudian bisa diangkat. Nah, kalau itu semua sudah teman-teman lakukan, teman-teman punya deh kertas daur ulang yang siap teman-teman pakai lagi. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, ada baiknya kita ulas kembali nih teman-teman supaya teman-teman bisa lebih ingat. Yang pertama, kita butuh alat-alat dan bahan-bahannya. Apa aja teman-teman? Yang pertama ada kertas bekas, air, blender, kontainer, sponge, kain, dan juga cetakan kertas. Kemudian prosesnya apa saja sih teman-teman? Kita punya 3 proses ya teman-teman, ada 3 tahapan. Yang pertama, kita butuh membuat bubur kertas, kemudian kita perlu untuk mencetaknya, dan dikeringkan. Nah, teman-teman, dengan mendaur ulang kertas, kita bisa membantu bumi kita untuk mengurangi sampah kertas yang sudah menumpuk sangat banyak ya teman-teman, supaya kita bisa membuat lingkungan kita lebih bersih. Jadi, mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan kita dengan mengurangi sampah kertas. Kita bisa mulai dari langkah kecil, yaitu mendaur ulang kertas. Saya Nabila, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Yeay, thank you Nabila. Wah, jadi tahu ya gimana caranya bikin kertas sendiri, teman-teman. Habis nonton videonya Nabila, langsung dicoba dipraktekin ya. Nah, selanjutnya nih, adik kita yang paling muda di kelas kita hari ini akan berbagi tentang satu topik yang lagi hot banget kayaknya di seluruh dunia, nggak cuma di Bandung ya. Jadi setelah tahun lalu kita ngomongin COVID-19, tahun ini kita ngomongin apa? Ngomongin yang satu ini. Apa itu yang satu ini? Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita kalau penasaran pengen tahu apaan ini, apa sih? Kita sambut dengan tepuk tangan meriah adik kita Zaki. Paul A. Volberding pernah berkata, I'd much rather have a vaccine than have the virus. Selamat malam semua, nama saya Zaki. Malam ini kita akan membahas tentang apa yang perlu kita ketahui tentang vaksin COVID-19. Selama 7-10 menit ke depan, kita akan membahas tentang 2 hal,
Yang pertama, mengapa kita memerlukan vaksin? Yang kedua, jenis vaksin COVID-19 apa saja yang akan digunakan di Indonesia. Sebelum masuk ke topik kita malam ini, udah pada tahu belum vaksin itu? Nah, menurut situs Allo Dokter, vaksin adalah zat yang berfungsi sebagai pembentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Jadi, vaksin itu memberikan imun ke dalam tubuh kita agar tubuh kita kebal terhadap suatu penyakit. Seperti yang terjadi saat ini, yaitu adanya virus corona atau disebut juga COVID-19. Jadi, vaksin itu berfungsi untuk memberikan kekebalan tubuh, bukan untuk menyembuhkan penyakit. Jadi, vaksin itu berbeda ya dengan obat. Bisa disimpulkan dari pertanyaan pertama tadi, mengapa manusia memerlukan vaksin? Yaitu untuk memberikan sistem imun yang lebih spesifik daripada vitamin. Contohnya vaksin flu dan vaksin polio. Seperti yang kita ketahui, sekarang dunia sedang dilanda dengan pandemi COVID-19. Virus pertama kali ada di Tiongkok dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Pandemi ini sudah melewati 2 tahun lamanya, namun belum juga ditemukan obatnya. Tenang, sekarang sudah ada beberapa jenis vaksin yang akan melindungi kita dari virus tersebut. Di sini, aku akan kasih tahu vaksin COVID-19 apa saja yang akan dipakai di Indonesia. Vaksin COVID-19 akan digunakan di Indonesia, yaitu ada 7 jenis. Yang pertama, vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Kelebihan vaksin ini aman digunakan untuk populasi yang besar, bahkan untuk yang memiliki penyakit tertentu atau memiliki sistem kekebalan yang memiliki masalah dalam kekebalan tubuh. Namun, kelemahannya, efek kekebalan tubuh yang diterima akan lebih lama karena memerlukan beberapa kali suntikan. Yang kedua, vaksin COVID-19 Sinopharm. Vaksin ini memanfaatkan virus corona yang sudah mati dan dianggap menjadi virus pertama di dunia ini dan terjamin keamanannya. Yang ketiga, ada vaksin COVID-19 Moderna. Jenis ini direkomendasikan untuk yang berumur 18 tahun ke atas. Vaksin ini terdiri dari 2 suntikan yang diberikan dalam jeda waktu selama 28 hari. Namun, tidak semua bisa memperoleh vaksin ini karena dikatakan dari CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat memaparkan bahwa orang yang memiliki reaksi alergi tertentu tidak diperbolehkan untuk mendapat vaksin ini. Yang keempat, ada vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Vaksin ini berbasis teknologi messenger atau bisa dibilang vaksin ini menggunakan gen yang lebih mudah untuk diciptakan. Maka dalam proses produksi vaksin ini bisa jadi lebih cepat dibandingkan menggunakan teknologi biasa. Dianjurkan untuk yang berusia 16 tahun ke atas dan juga memiliki kriteria tertentu. Jadi, tidak semua orang bisa memperoleh vaksin ini. Yang kelima, ada vaksin Sinovac. Vaksin ini pasti sudah sering didengar di berita-berita. Dan kita juga sudah mendengar bahwa Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, telah menerima vaksin ini. Nah, vaksin COVID-19 Sinovac harus disuntik dalam suntikan 2 kali. Jadi, nanti kita akan melihat lagi Bapak Presiden kita disuntik untuk kedua kalinya. Yang keenam, ada vaksin COVID-19 Novavax. Novavax adalah perusahaan bioteknologi yang berada di Amerika. Mereka mengambil pendekatan tradisional dalam pembuatan vaksin ini. Vaksin yang mereka buat sudah diuji kepada orang berusia 18 tahun ke atas. Namun, sampai saat ini belum ada informasi selanjutnya dari mereka.
Yang terakhir, ada vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma. PT Bio Farma sudah menerima beberapa sertifikat yang dimana produksi vaksin mereka bisa disebarluaskan di penjuru Indonesia. Nah, ada macam-macam ya jenis vaksin yang bakal dipakai di Indonesia. Bangga sekali, ternyata ada vaksin yang akan kita gunakan, yaitu vaksin PT Bio Farma, yaitu yang merupakan hasil produksi dari negara kita sendiri. Semoga kita cepat mendapatkan vaksin ini dan segera beraktivitas normal kembali. Sebelum saya mengakhiri topik pada malam hari ini, mari kita ulas kembali apa itu vaksin dan juga jenis vaksin COVID-19 apa saja yang akan kita gunakan di Indonesia. Vaksin itu berfungsi untuk memberikan kekebalan tubuh dari suatu penyakit, dan vaksin itu berbeda dari obat. Vaksin untuk memberikan kekebalan tubuh, sedangkan obat itu untuk menyembuhkan penyakit. Ada 7 jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Salah satunya ada vaksin Sinovac yang paling banyak diberitakan dan juga dikenal oleh masyarakat, terutama kepada Bapak Presiden kita Joko Widodo yang sudah disuntik vaksin Sinovac, dan juga nanti akan ada vaksin buatan bangsa, yaitu vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma. Sebelum mengakhiri, saya akan membacakan satu pantun. Pergi ke pasar beli ikan asin, malah jadi beli sekantung talas. Jangan lupa divaksin untuk melawan COVID-19. Saya Zaki, sekian untuk topik saya malam ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Jangan sampai lupa untuk divaksin. Sampai bertemu di lain waktu. Oke, thank you. Thank you, Zaki. Wah, nggak sabar lagi. Kayaknya pengen segera-segera disuntik nih kalau dengar perkembangan vaksin, dan kayaknya yang dari kata Bro Zaki, kita jadi makin yakin ya bahwa kita tuh harus divaksin nih. Saya harap juga teman-teman di sini semua bukan anti vaksin, tapi kita semua bisa menciptakan herd immunity supaya kita juga tidak menularkan kepada orang-orang tersayang di sekitar kita. Nah, yang terakhir tentu ini adalah seorang ahli bahasa. Wah, karena sampai sekarang aja adik kita ini sudah bisa belajar minimal 3 bahasa, dan katanya akan mengembangkan terus kemampuan bahasanya. Keren banget nih, di usia yang muda bisa belajar 3 bahasa. Bukan bahasa ibu gitu ya, bahasa cinta dan bahasa sehari-hari, bukan seperti itu. Bukan bahasa kasar juga, tapi bahasa asing, teman-teman. Wah, hebat banget. Bahasa Perancis bisa, Inggris lancar, dan teman-teman kita ini akan menjelaskan gimana sih caranya belajar bahasa yang efektif, dan ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Jangan sampai terlewat, kita segera saksikan adik kita Nadifa. Nadifa suaranya belum keluar. Coba tes ngomong dulu. Belum ada suaranya? Pakai headset nggak? Atau kurang kecolok? Lagi. Kecil sekali. Tes. Nah, oke. Udah, oke. Kita ulangi lagi ya. Nadifa. Ada pepatah mengatakan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Selamat malam, saya Nadifa. Selama beberapa menit ke depan, saya akan sharing ke kalian 6 tips belajar bahasa asing ala aku. Mungkin bagi kalian di sini yang belum pada tahu, aku itu suka banget belajar bahasa asing. Nah, untuk saat ini, aku sedang menekuni 3 bahasa asing, yaitu ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Korea. Nah, biasanya nih, kalau kita mau belajar bahasa asing, biasanya kan kita cari-cari ya, gimana sih caranya belajar bahasa itu efektif, mudah, praktis. Pasti pada pengen cari-cari kayak gitu kan. Nah, kayaknya tuh agak kurang gitu ya kalau misalnya aku nggak share ke kalian
tips-tips ala aku untuk belajar bahasa. Siapa tahu cocok ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah cari sesuatu yang bikin kalian itu tertarik untuk belajar bahasa itu. Atau motivasi kalian belajar bahasa itu tuh apa sih? Nah, biasanya nih, sekarang kan lagi ngetren banget nih Korea drama. Pasti kayak, aduh aku suka banget nih Korean drama. Aku pengen dong nonton tanpa lihat subtitle. Nonton terus langsung ngerti. Gimana ya caranya? Nah, itu tuh termasuk salah satu motivasi untuk belajar bahasa. Nah, untuk saya sendiri itu mungkin agak unik ya. Jadi, waktu kelas 12 itu aku belajar bahasa asing, yaitu bahasa Prancis. Nah, mula-mula sih kayaknya biasa aja bahasanya. Ya, gampang-gampang susah. Nah, makin lama kok kayak enak aja gitu didengarnya. Belajarnya tuh kayak ngalun aja gitu. Nah, kalau kalian pada tahu, biasanya kan kalau membaca Al-Quran itu pasti ada kol-kolahnya dong. Nah, bahasa Prancis tuh mirip-mirip kayak gitu, ada kol-kolahnya. Nah, siapa tahu nih, aku belajar bahasa Prancis kan, ngaji aku jadi lebih bagus. Who knows kan? Nah, tips yang kedua, yaitu adalah kenali gaya belajar kalian. Nah, kenapa sih gaya belajar itu penting bagi kita? Kan kita cuma belajar bahasa doang. Cuman I itu aku, you itu kamu. Enggak. Belajar bahasa itu lebih dari itu. Nah, kenapa sih kita harus tahu gaya belajar kita tuh kayak gimana? Nah, karena gaya belajar itu tuh kan banyak-banyak ya. Ada audio visual, ada visual aja, ada grafik juga. Nah, kalau aku itu lebih ke audiovisual. Jadi aku tuh orangnya lebih bisa melihat gambar sama mendengarkan. Nah, kalau aku belajar kayak gitu, aku jadi lebih makin ingat. Oh, aku ingat nih yang waktu itu gambarnya warna biru kan. Oh, aku ingat yang suaranya tuh keras-keras gitu kan. Nah, kenapa sih gaya belajar itu tuh penting banget? Dan ini merupakan tips kedua yang paling penting. Nah, karena gaya belajar itu tuh akan menentukan kamu untuk next step-nya. Karena itu akan menjadi yang lebih mudah untuk melanjuti tips-tips selanjutnya. Nah, kalau kalian udah mengenali gaya belajar kalian, kalian juga pasti akan menghemat waktu dan energi kalian. Nah, yang ketiga itu adalah manfaatkan gawai. Kalian pasti semua punya gawai kan? Punya telepon, punya HP, atau punya laptop. Nah, zaman sekarang kan teknologi canggih-canggih. Internet di mana-mana. Nah, pasti kalian itu gampang banget kan untuk mengunduh aplikasi-aplikasi belajar yang ada di internet. Nah, kenapa sih perlu mengunduh kayak gitu? Nah, pasti zaman sekarang, aduh, aku nggak punya waktu nih untuk belajar di luar, les di luar. Aduh, aku nggak punya banyak uang nih untuk belajar les di luar. Nah, salah satu caranya itu yaitu dengan mengunduh aplikasi di handphone kalian. Kalian bisa belajar di mana aja, kapan aja, tanpa mengenal waktu, terserah kalian. Nah, kadang aplikasi-aplikasi itu punya reminder sendiri, guys. Jadi kayak hari ini kalian belum belajar loh, ayo buka apps-nya, kayak gitu. Seru kan? Nah, tips yang keempat adalah cari playlist lagu. Aku tuh pasti tahu banget nih, sekarang orang-orang apalagi generasi muda, itu pasti ngedengerin seenggaknya satu lagu atau satu musik dalam satu hari aja. Iya kan? Nah, sekarang tuh banyak banget platform-platform untuk nyari lagu. Ada Spotify, ada YouTube, banyak banget. Playlist lagu bisa diunduh. Nah, kalian tinggal cari aja. Kenapa sih kita harus belajar bahasa melalui lagu? Nah, karena melalui lagu itu kalian akan mengingat lebih cepat dan lebih lama. Ya kan? Kalian pasti ingat banget dan oh iya, lagu yang ini liriknya habis itu ini. Dan kalian cepat banget gitu hafalnya. Minggu lalu baru keluar album yang baru, kalian udah hafal sekarang. Pasti kayak gitu. Nah, terapin juga di gaya belajar bahasa kalian. Nah,
ada yang kelima, tips yang kelima yaitu adalah nonton film atau TV series. Aku pasti tahu lah, sekarang kan lagi booming banget nih. Netflix, Disney Plus, iFlix, banyak banget platformnya. Nah, manfaatkan platform-platform kayak gitu. Nah, untuk apa sih kita belajar bahasa lewat film? Nah, karena lewat film itu kalian pasti akan mengetahui aksen-aksen orang tuh kayak gimana, pronunciation-nya kayak gimana. Dan pasti kan setiap orang cara ngomongnya beda-beda. Nah, coba kalian itu menirukan seseorang dulu, pasti akan lebih mudah. Ketika kalian udah tahu nih gaya song, oh cara ngomongnya kayak gini nih, bentuk mulutnya kayak gini nih. Nah, lama-lama kalian pasti akan menemukan cara gaya bicara kalian sendiri. Nah, seru kan? Makanya cari platform-platform dan tonton TV series dan film-film dari bahasa yang kamu pengen pelajari. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu adalah cari peluang. Nah, kalau misalnya udah belajar susah-susah, udah belajar rajin-rajin, tapi nggak pernah dipraktekin, kan percuma, iya kan? Nah, caranya gimana? Tapi kan aku nggak punya teman yang belajar bareng sama aku. Cari, sekarang lagi ngetren banget Clubhouse. Kalian bisa ngunduh. Nah, kalian bisa cari platform-platform lain yang kalian bisa melatih bahasa kalian. Dan aku yakin sih, penutur aslinya juga nggak akan ngetawain kalian kalau kalian salah. Justru kalian bakal tahu, oh di sini nih salahnya. Dan itu akan men-challenging kalian untuk jadi lebih lancar belajar bahasa. Nah, coba kita ingat lagi ke-6 tips belajar bahasa dari aku. Yang pertama, itu adalah cari motivasi. Yang kedua, itu kenali gaya belajar kalian. Yang ketiga adalah manfaatkan gawai. Yang keempat, itu adalah cari playlist lagu. Yang kelima adalah menonton film atau TV series. Dan yang keenam, itu cari peluang. Kangen belajar luring biar dapat uang jajan lagi. Ayo belajar bahasa asing, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Nadifa, itu dia tips belajar bahasa dari aku. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Yeay. Thank you, Nadifa. Thank you, Nadifa. Wah, hari ini topiknya beragam banget ya. Bagus banget. Oke, teman-teman, terima kasih buat nontonin video presentasi dari teman-teman kita final class online PSA batch 1 di tahun 2021. Seperti biasa kita punya moto apa, Coach Roy? Everyone can speak Better. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, komen.